Selamat pagi semua, jumpa lagi dengan kami, King Yombat TS, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Saya yakin kita dalam keadaan sehat sentosa dan siap menghadapi aktivitas harinya. Kali ini kita akan membahas tentang program linear, materi kelas 11 semester 1 bab 2 ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe, post and share, download, nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Saya ingin membuka pembelajaran hari ini dengan sebuah cerita demikian. Beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke rumah seseorang yang berprofesi sebagai pemulung. Kalau dalam bahasa Makassarnya, payabo, pencari-cari ya, payabo. Suami istri ini bekerja sebagai pemulung. Mereka punya dua orang anak, putra dan putri. Anak pertama perempuan sudah kelas 3 SMA, dan yang kedua laki-laki masih kelas 5 SD. Waktu itu ya. Suami istri itu setiap pagi dengan gerobaknya berkeliling mengumpulkan barang bekas, baik dari kertas, plastik, ataupun logam. Sore hari sampai di rumah mereka memilah-milah atau memisah-misahkan barang yang sudah mereka dapat dan kemudian dijual ke pengepul ya. Mereka melakukan pekerjaannya itu tiap hari, tidak mengenal hari libur, juga tidak terhalang oleh cuaca panas, terik, hujan, mendung, dan sebagainya. Kecuali hari Minggu mereka berangkat memulung, setelah berangkat memulung mereka pergi beribadah ya. Kami bincang-bincang dengan mereka, terus mereka mengatakan bahwa mereka itu selalu bersyukur. Katanya, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan selalu mencukupi kebutuhan hidup kami. Apa yang kami dapat tidak pernah lebih cukup untuk hari hidup kami hari ini. Kami percaya betul doa berilah kami rezeki pada hari ini. Carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ada saatnya anak kami mengatakan besok harus membayar uang sekolah, kata mereka. Awal-awal dulu kami sering nggak bisa tidur memikirkan bagaimana mendapatkan uang untuk membayar uang sekolah anak-anak kami. Tetapi dalam perjalanan waktu kami tahu Tuhan sanggup mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Jadi sekarang ini kalau ada kebutuhan apa-apa untuk besok, kami pasrah dan yakin Tuhan akan mencukupkan segalanya. Ada-ada saja cara Tuhan mencukupi kebutuhan hidup kami sekeluarga, kata mereka ya. Selanjutnya dia bercerita lagi, kami bersyukur dan selalu bahagia kendati kami hidup seperti ini. Kami hidup dari gresek-gresek atau mengais-ngais sampah, sisa rezeki orang lain. Baik itu sampah di jalanan, di tempat sampah, di mana saja. Walaupun kami hanya gresek-gresek, sisa-sisa rezeki orang, kami tidak pernah malu. Anak-anak saya pun tidak pernah malu cerita mereka. Mereka kalau libur pasti ikut membantu kami memulung. Begitu. Jadi anaknya ini anak yang sangat berbakti, membantu orang tuanya bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mantap. Kata bapaknya lagi, saya selalu mengatakan pada anak-anak saya begini, hidup kita itu hanya gresek sisa rezeki orang tetapi halal ya, maksudnya gresek itu hanya mencari mendapatkan sisa rezeki dari orang tetapi pekerjaan itu halal. Jangan pernah malu untuk hal yang baik ya. Kita gresek sisa rezeki orang itu berarti kita gresek berkah dalam, maksudnya mengais rezeki berkat Tuhan. Itu loh seperti ibu dalam kitab suci yang minta remah-remah untuk anjing. Kita seperti itu, gresek sisa-sisa berkat orang lain.
Terus katanya lagi, "Maaf Pak, bukan saya sok pintar, tetapi saya mau mengajari anak-anak saya untuk tidak malu mencari rezeki halal dan selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan." Cerita mereka kepada saya. Wah, saya sangat senang mendengar cerita keluarga ini. Saya pulang dengan tercengang akan sharing dari bapak ibu ini. Betapa kita harus lebih banyak bersyukur dan lebih bahagia. Bukankah hidupku lebih dari bercukupan? Terima kasih, tetaplah bersyukur dan tetap berusaha menjadi yang lebih baik dari hari ke hari dalam segala hal dalam kehidupan ini. Mantap. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Ya, maaf rambut saya kayak begini karena baru bangun. Katanya sih, biasanya kalau rambutnya berantakan itu biasanya kelihatan keren. Betul. Nah, itu intermezzo sebelum kita mulai pembelajaran ya. Ya, kita akan nah, ini dia pertemuan ke-6. Matematika wajib kelas 11 semester 1 bab 2. Materi pokoknya adalah program linear 2 variabel atau PRLDV. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya 2. Menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 2.2 pengertian program linear 2 variabel 2.2.1 pengertian dasar. Nah, ini dia. Program linear merupakan bagian dari matematika terapan dengan model matematika yang terdiri atas persamaan-persamaan atau pertidaksamaan linear yang memuat pembuatan program untuk memecahkan berbagai permasalahan sehari-hari. Ini program linear. Lalu lanjut. Permasalahan program linear adalah suatu permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang mengoptimumkan. Maksudnya maksimum dan minimum itu namanya optimum. Nilai fungsi objektif dengan memperhatikan perbatasan-perbatasan yang ada, yaitu yang dinyatakan dalam bentuk persamaan-persamaan atau persamaan linear. Terus, permasalahan dikatakan permasalahan program linear jika memenuhi ketentuan berikut. Jadi ada ketentuannya sebagai berikut. Kita lihat saja ya. Nah itu, ada ketentuan yang harus dicapai. Yang pertama, tujuan atau objektif. Permasalahan yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi linear AX tambah BY sama dengan Z. Fungsi linear disebut juga fungsi tujuan atau fungsi objektif. Lanjut. Harus memiliki alternatif pemecahan yang memuat nilai fungsi tujuan menjadi optimum. Misalnya, keuntungan maksimum, pengeluaran biaya minimum, dan sebagainya. Lanjut. Sumber-sumber yang tersedia dalam jumlah yang terbatas seperti modal terbatas, bahan mentah terbatas, dan sebagainya. Lanjut. Nah, kita masuk ke 222 ya ini. Yaitu penentuan nilai optimum memaksimalkan meminimumkan dari masalah program linear. Dalam menentukan nilai optimum memaksimalkan minimumkan dari masalah program linear, kita harus menentukan titik pojok daerah himpunan penyelesaian atau daerah visible bahasa Inggris. Sistem persamaan yang ada kendala, syarat, dan fungsi tujuan. Nah, yang kita tinjau pertama adalah bagian A itu titik pojok atau titik ekstrim. Sebuah titik pojok dari himpunan penyelesaian sistem persamaan adalah sebuah titik di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas. Titik pojok disebut juga dengan titik ekstrim. Titik ekstrim ialah yang paling menentukan nilai optimum fungsi tujuan dalam masalah program linear. Ya. Lanjut. Nah, ini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh 5 ini tujuannya adalah memahami masalah daerah tertutup. Soalnya ialah selesaikanlah sistem persamaan linear berikut dengan secara grafik dan tentukan titik-titik ekstrimnya. Nah, ini ya. 2x tambah y kecil sama dengan 22, x tambah y kecil sama dengan 13, x besar sama dengan 0, dan y besar sama dengan
Kita bahas bersama-sama. Kita lihat ya. Kesamaan X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 menunjukkan bahwa daerah penyelesaian berada di kuadran pertama. X positif, Y positif itu adalah berada di kuadran pertama. Selanjutnya lukiskan dua garis lurus garis pembatas berikut. Ya. Melukiskan garis pembatasnya. Ini yang warna coklat. Yang pertama, 2X tambah Y sama dengan 22. Dan yang kedua, X tambah Y sama dengan 13. Titik potong kedua garis dengan sumbu X dan sumbu Y terlihat pada tabel berikutnya. Jadi kita copy paste ini yang coklat ke tabel yang awal. Nah, bikinkan titik koordinatnya. Nah, ketika X sama dengan 0, substitusi X ganti 0 di sini. 2 kali 0 itu 0. 0 tambah Y adalah Y. Jadi Y 2 kali 0 itu 0. Jadi 0 tambah Y itu sama dengan 22. Jadi Y sendiri Y sama dengan 22. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 22. Koordinatnya X, Y, jadi 0,22. Selanjutnya, ketika Y-nya itu kita ganti dengan 0, Y di sini ganti 0 ya. Tutup gitu. Jadi 2X ditambah 0 sama dengan 22. Jadi 2X sama dengan 22. X sendiri 22 bagi 2. 22 bagi 2 adalah X-nya sama dengan 11. Maka koordinatnya X, Y. X-nya 11, Y-nya 0. Mantap. Garis yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 13. Kita cari lagi titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Copy paste ke sini X tambah Y sama dengan 13. Kita ganti ketika X-nya sama dengan 0. Ini kita ganti dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan 13. Nah, X-nya 0, Y-nya 13. Berarti koordinatnya X, Y, X-nya 0, Y 13. Selanjutnya, ketika Y-nya kita ganti dengan 0, di sini jadi 0 ya. Jadi X tambah 0 itu sama dengan 13. Jadi X sama dengan 13. Ketika X-nya 13 dan Y-nya 0, maka titik koordinatnya adalah 13,0. Itulah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya. Nah, setelah dapat titik potong, kita akan melukiskan ketiga garis pembatas itu dalam koordinat kartesius dengan ukuran yang tepat. Nah, ini ya. Penentuan daerah himpunan penyelesaian. X besar sama dengan 0 berarti arsirannya di sebelah kanan sumbu Y. Terus yang kedua, Y lebih besar sama dengan 0, maka arsirannya di atas sumbu X. Lanjut, ini 2X tambah Y kecil sama dengan 22, itu adalah di bawah garis 2X tambah Y sama dengan 22. Kenapa di bawah garis? Seperti yang pertemuan pertama, perhatikan koefisien Y itu positif. Lanjut, tanda ketidaksamaannya lebih kecil sama dengan berarti negatif. Plus kali negatif sama dengan negatif. Kalau hasilnya negatif, maka arsirannya adalah di bawah garis 2X tambah Y sama dengan 22. Next. Yang keempat, soal dari awal ini X tambah Y lebih kecil sama dengan 13, maka arsirannya di bawah garis. Kenapa di bawah garis? Kita lihat lagi koefisien ini adalah positif. Dikali dengan tanda ketidaksamaan adalah negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Kalau negatif berarti arsirannya adalah di bawah garis X tambah Y sama dengan 13. Nah, dari dua garis ini pasti ada titik potongan. Kita cari ya. Garis 2X tambah Y sama dengan 22 dan garis X tambah Y sama dengan 13. Pasti ada perpotongan garisnya. Begini. A adalah 9,4. A itu adalah titik potong garis X tambah Y sama dengan 13 dengan garis 2X tambah Y sama dengan 22. Diperoleh dengan cara eliminasi substitusi. Jadi saya copy paste. Yang ini 2X tambah Y sama dengan 22 persamaan ya, yang besar di atas. Terus ini X tambah Y sama dengan 13. Kasih taruh di bawah. Nah, kita lihat koefisiennya di sini adalah positif 1, yang di bawah juga koefisiennya adalah positif 1. Berarti kita bisa langsung kurangkan. Ketika dikurangkan ini Y yang merah ini habis ya. 2X dikurang 1X itu jadi 1X. 1X saja. Sama dengan
22 kurang 13 adalah 9. Diperolehlah X sama dengan 9. Selanjutnya, kita minum energen dulu. Energen serial. Minum makanan bergizi. Sekali, saudara-saudara. Nah, lanjut ya. Tadi saya minum energen. Saya selalu minum energen di rumah. Energen. Saya mendapatkan rezeki 1 dos energen. Terima kasih. Ketika X sama dengan 9, kita mau cari adalah Y lagi. Caranya bagaimana? Substitusi nilai X ke salah satu persamaan. Saya pilih persamaan garis X tambah Y sama dengan 13. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil. Saya copy paste ke sini. X tambah Y sama dengan 13. Nah, X-nya ini 9. X sama dengan 9 yang ini. Nah, ya itu ya. Oke. Saya substitusi ke persamaan X tambah Y sama dengan 13. Saya ganti di sini jadi 9X-nya. Begitu. Oke. Supaya lebih cantik, kita berikan dia warna hijau. Begitu ya diganti. Oke. Nah, selanjutnya X diganti 9, maka diperoleh iya. X-nya ganti 9 jadi 9 tambah Y sama dengan 13. Y harus sendiri. Maka ini 9 pindah ruas ke sebelah menjadi kurang. Jadi 13 kurang 9 sama dengan 4. Diperolehlah Y sama dengan 4. X-nya 9, Y-nya 4, maka titik koordinat dari A adalah 9,4. Begitu ya ini ya. Titik A ini 9,4. B adalah 11,0. Ya, B adalah 11,0. Perpotongan garis 2X tambah Y sama dengan 22 dengan sumbu X. Nah, supaya lebih jelas kita lihat saja gambarnya. Nah, itu. Setelah tadi dapat titik koordinat kecil, nah ini. Ini kita dapat titik koordinat 0,22, lalu 11,0, lalu 0,13, lalu 13,0. Itu digambar dalam koordinat kartesius ya. Gambar dalam koordinat kartesius dengan ukuran yang tepat. Seperti ini gambar. Lukisan daerah penyelesaian titik ekstrem. Intai 0,22 dengan 11,0. Garis yang warna kuning dan garis yang warna merah tua ini adalah 0,13 dan 13,0. Dihubungkan seperti ini. Maka titik koordinatnya ini 0,13 itu adalah titik pojok atau titik ekstrem. Di sini adalah 9,4. Nah, ini perpotongan garisnya tadi ya. Nah, perpotongan garisnya di sini dia. Oke, perpotongan garis kuning dan merah tua di sini titik A 9,4. Nah, itu. Lalu C adalah 0,0 titik pusat pangkal dan ini 11,0. Jadi titik ekstrimnya atau titik pojoknya ada 4. 0,13 titik D, titik A 9,4, titik B adalah 11,0 dan titik C 0,0. Itulah titik pojoknya setelah digambarkan ya. Begitulah. Kita lanjut lagi. Masuk ke contoh ke-6. Contoh ke-6, daerah terbuka ya. Memahami masalah daerah terbuka itu daerah tertutup ya. Kenapa tertutup ya? Kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya tadi. Dia tertutup. Tertutup dari sumbu Y, sumbu X, garis 2X tambah Y sama dengan 22, ini yang garis kuning, dan garis X tambah Y sama 13. Jadi dia tertutup di sini. Arsirannya tertutup di antara 4 garis. Itu namanya daerah tertutup. Lanjut.
Contoh ke-6. Nah, ini. Memahami masalah daerah terbuka. Ya, memahami masalah daerah terbuka. Oke, itu. Soalnya selesaikan sistem pertikaian linear berikut dengan secara grafik dan tentukan titik ekstrimnya. Yang pertama, 5x tambah y besar sama dengan 20, x besar sama dengan 0, terus x tambah y besar sama dengan 12, y besar sama dengan 0. Pembahasan. Lagi. Pertidaksamaan x besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0 menunjukkan bahwa daerah penyelesaian berada di kuadran pertama. Lukiskan kedua garis pembatas 5x tambah y sama dengan 20. Ya, ini 20 ini. Oke. Dan x tambah y sama dengan 12. Ini dilakukan dengan melihat perpotongan garis-garis itu terhadap sumbu koordinat kartesius. Perhatikan tabel berikut. Jadi langkah pertama untuk menggambar koordinat kartesius, kita cari dulu semua titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Seperti cara yang tadi. Mau buat tabel bisa, mau manual juga bisa. Yang pertama, kita ambil yang ini ya. 5x tambah y sama dengan 20. Kopas ke sini, kita cari titik potong terhadap sumbu x dan y. Ketika x sama dengan 0, ini x 0 sini ya. Berarti y sama dengan 20, sisa y sama dengan 20. Diperoleh y sama dengan 20. Koordinatnya x, y. X-nya 0, y-nya 20. X-nya 0, y-nya 20, maka koordinatnya adalah x, y 0,20. Selanjutnya, ketika y sama dengan 0, di sini kita ganti 0 di sini ya y-nya. Oke, jadi tersisa 5x sama dengan 20. X harus sendiri, maka 5-nya pindah jadi bagi. Jadi x sama dengan 20 dibagi 5, dapatlah x sama dengan 4. X-nya 4, y-nya 0, maka koordinatnya adalah 4,0. Karena koordinat itu x, y. Selanjutnya, x tambah y sama dengan 12, kita copy paste ke sini, x tambah y sama dengan 12. X-nya sama dengan 0, ya. X sama dengan 0, maka tutup di sini x, maka y sama dengan 12. Ya, gitu. Jadi koordinatnya 0,12. Selanjutnya, kita ganti nih y sama dengan 0, y ganti 0 di sini, maka x sama dengan 12 ya. Koordinatnya x, y 12,0. Mantap. Setelah itu kita akan menggambar ketiga garis dalam pembatas koordinat kartesius. Ini untuk menentukan arsirannya. X lebih besar sama dengan 0, maka di sebelah kanan sumbu y. Y lebih besar sama dengan 0, maka di atas sumbu x. Terus 5x tambah y lebih besar sama dengan 20, berarti di atas garis 5x tambah y sama dengan 20. Kenapa di atas garis? Seperti pada pertemuan pertama, perhatikan koefisien ini adalah positif. Perhatikan tanda ketidaksamanya lebih besar, jadi positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Jadi kalau positif, artirannya adalah di atas garis. Selanjutnya, x tambah y lebih besar sama dengan 12. Perhatikan koefisien y di sini adalah positif. Dikali dengan tanda ketidaksamaannya lebih besar sama dengan itu positif juga. Jadi positif kali positif sama dengan positif, maka artinya adalah di atas garis x tambah y sama dengan 12. Setelah itu, kita letakkan titik koordinat yang ini dalam koordinat kartesius. 0,20, 4,0. Nah, itu kita gambar di sini 0,20 ini yang garis hijau dengan 4,0 dihubungkan garis hijaunya. Nah, itulah garis dari gambar garis dari 5x tambah y sama dengan 20. Selanjutnya, yang kedua tadi adalah nih, garis x tambah y sama dengan 12. Koordinatnya adalah 0,12 dan 12,0. Digambarkan pada grafik kartesius ya. 0,12 yang ini dan 12,0 ditarik garis coklatnya, diperoleh garis x tambah y sama dengan 12. Setelah itu kita arsirkan di atas garis semua, dan di sebelah kanan dan di atas sumbu x. Diperolehlah daerah arsiran di luar atau daerah terbuka. Nah, titik pojok adalah titik-titik yang membatasi daerah arsiran, yaitu titik A 0,20 ini,
dan titik B adalah perpotongan 2 garis 5x tambah Y sama dengan 20 dan garis X tambah Y sama dengan 12 dan titik C adalah 12,0. Adapun perpotongan garis ini kita bisa cari dengan sistem eliminasi substitusi. Nah, ini untuk mendapatkan titik B ya. Titik B tadi ini adalah perpotongan garisnya, garis hijau dan garis coklat. Caranya kita gunakan eliminasi substitusi. Garis 5x tambah 5x tambah Y sama dengan 20 dan garis X tambah Y sama dengan 12. Dicoretlah Y-nya habis, yang ini hijau jadi sisa 5x dikurang dengan 1x itu jadi 4x. Sama dengan 20 kurang 12 sama dengan 8. Jadi X saja sendiri, X sendiri ini 4-nya pindah jadi bagi ya, jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Dapat X, cari lagi nilai Y, kita kasih masuk ke salah satu persamaan. Kita pilih X tambah Y dengan 12 karena persamaan angka-angkanya lebih kecil. Kita copy paste ke sini supaya lebih jelas ya. X tambah Y sama dengan 12. X-nya kita ganti sama dengan 2. Jadi sini X-nya yang ini kita ganti sama dengan 2. Ya. Jadi sisa 2 tambah Y sama dengan 12. Diperolehlah Y sama dengan 10. Nah, X-nya 2, Y-nya 10, maka koordinat untuk titik B adalah 2,10. Itulah caranya mencari. Setelah didapat semua, tinggal kita lukiskan dalam Cartesius. Nah, sampai situ saja. Karena kan yang mau cari hanya titik ekstrimnya. Toh, nih. Hanya yang mau dicari adalah titik ekstrimnya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, masih adakah? Masih ada. Setelah mencari titik ekstrim, sekarang materinya adalah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Nah, itu menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode titik pojok. Iya. Nah, kita lihat ya. Berdasarkan metode ini, kita diharuskan mencari titik-titik pojok dari daerah penyelesaian kendala. Lalu mensubstitusikan ke bentuk fungsi objektif Z sama dengan F, X sama dengan AX tambah BY. Kemudian membandingkan nilai-nilai Z dari setiap pojok yang menghasilkan nilai terbesar merupakan nilai maksimum untuk Z sama dengan X tambah Y. Dan nilai terkecil merupakan nilai minimum untuk Z sama dengan X tambah Y. Agar dapat memahami metode ini, mari kita perhatikan contoh penentuan nilai optimum sebuah fungsi objektif dengan metode titik pojok berikut ini. Kita lihat, sudah masuk ke contoh 7, supaya langsung mengerti. Contoh 7. Nah, ini dia. Tujuan dari contoh 7 ini adalah memahami prosedur penyelesaian masalah maksimum. Soalnya ini, tentukan X, Y sedemikian rupa fungsi objektif maksimum untuk Z sama dengan 8.000X ditambah 6.000Y. Adapun yang menjadi syarat-syaratnya adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 50, X tambah Y lebih kecil sama dengan 80. Terus X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 dengan X, Y anggota bilangan real. Kita bahas bersama. Nah, ini pembahasannya tadi supaya cantik. Untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas dianggap X, Y anggota bilangan real, maka cari dulu titik koordinatnya semua seperti yang tadi. X tambah Y sama dengan 50. Kita copy paste ke sini. Ya. Ketika X-nya 0, ini X-nya diganti 0 ini. Maka Y sama dengan 50. Ini Y 50. X, Y koordinat 0,50. Selanjutnya, ketika Y-nya kita ganti dengan 0, Y-nya ganti 0 di sini. Nah, itu saya blok. Jadi, X sama dengan 50. X-nya 50, Y-nya 0, maka koordinatnya adalah 50,0. Next. Terus garis yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 80. Ini yang kedua ini kita sama dengan kan dulu ya.
copy paste ke tabel. Untuk mencari titik koordinatnya. Ketika X sama dengan 0 ini, maka 2Y sama dengan 80. Y harus sendiri, jadi 80 bagi 2 adalah 40. Koordinatnya X-nya 0, Y-nya 40. Selanjutnya, Y-nya saya ganti dengan 0, saya ganti di sini 0 ya. 2 kali Y artinya 2 kali 0 itu 0, habis. Jadi X sama dengan 80. Oke. Koordinatnya X, Y 80,0. Selesai. Selanjutnya kita gambarkan grafik atau koordinat kartesiusnya. Titik koordinatnya 0,50 yang pertama dengan 50,0. Ini dia. Garis warna kuning 0,50 dan 50,0. Ditarik garis kuningnya. Yang kedua, untuk garis X tambah Y sama dengan 80. Maka titik koordinat adalah 0,40 dan 80,0. Inilah dia. 0,40 dan 80,0 adalah garis merah tua. Nah, itulah garisnya. Nah, ditutup semua arsirannya yang di sini. Yang hijau itu, maka titik pojoknya adalah titik D 0,40, titik A 20,30, titik B 50,0 dan titik pojok, titik pangkal pusat 0,0. Itulah titik C. Setelah dapat titik pojoknya semua, D, A, B, dan C, nah ini kita tentukan titik pojok sudah tadi ya. Titik B 50,0, titik A 20,30, titik A ini adalah perpotongan garis X tambah Y sama dengan 50 garis kuning, dan garis X tambah Y sama dengan 80 garis coklat. Titik potongnya adalah titik A. Itu diperoleh titik A dengan cara sistem eliminasi substitusi dari kedua garis X tambah Y sama dengan 50 dan X tambah 2Y sama dengan 80. Selanjutnya, nah itu dia. Titik A tadi adalah titik perpotongan kedua garis ya, yaitu garis X tambah Y sama dengan 50 dan X tambah 2Y sama dengan 80. Kita peroleh dengan cara eliminasi substitusi berikut. Kita copy paste dulu yang lebih besar Y-nya. X tambah 2Y sama dengan 80 dan garis X tambah Y sama dengan 50. Kita kurangkan ya. Dikurangkan. Kenapa? Karena koefisien X-nya sudah sama. Ini X. Terus ada lagi X di bawah. Nah, itu udah habis ya. Dicoret. Habis X-nya tersisa 2Y kurang 1Y sama dengan Y. 80 kurang 50 sama dengan 30. Diperolehlah Y sama dengan 30. Dapat Y 30, cari X. Kita kasih masuk ke salah satu persamaan. Saya pilih X tambah Y sama dengan 50 karena angkanya lebih kecil. Saya pindahkan ke sini. Lalu saya substitusi nilai Y-nya sama dengan 30 ya. X tambah Y-nya saya ganti dengan 30. Begitu. Ini. Jadi X tambah 30 dengan 50, maka X sama dengan 20. Kenapa? Plus 30 pindah ruas ke sebelah jadi kurang 30. 50 kurang 30 diperoleh X sama dengan 20. X, Y sudah dapat, maka titik koordinat titik potong kedua garis itu adalah titik A. 20,30. Ini ya. X-nya 20, Y-nya 30. Setelah itu, setelah dapat semua titik-titik pojoknya, titik B 50,0, titik C 0,0, dan titik D 0,40, kita tentukan nilai maksimum dengan metode titik pojok. Nah, fungsi tujuannya kan tadi adalah ini, fungsi tujuannya yang ini. Z sama dengan 8000X ditambah 6000Y. Itu copy paste ke sini. Nah, itu ya. Lalu kita masukkan semua titik pojoknya. Titik A, titik B, dan titik D. Saya tidak usah karena C kan 0,0. Apapun dikali 0, dia adalah 0 juga. Sedangkan yang dimaksud adalah nilai maksimum. Nilai maksimum pasti harus lebih besar dari 0. Gitu. Karena ada yang dijual. Dijual berarti ada nilainya, jadi tidak pernah 0. Setelah dapat titik A 20,30, berarti ini maksudnya A-nya A adalah X sama dengan 20 dan Y adalah 30. Kasih masuk di sini, substitusi. Ya. Ke Z sama dengan 8000X ditambah 6000 ya. Kasih masuk 8000 dikali dengan 20 karena X-nya diganti 20. Ditambah 6000 dikali Y. Y-nya kan 30 tadi.
Jadi dikali dengan 30 diperoleh 340.000. Selanjutnya saya kasih masuk titik B 50,0, ganti X-nya 50 dan ganti Y-nya 0. Diperoleh 8.000 kali 50 ditambah 6.000 kali 0. 6.000 kali 0 kan 0 juga. Sisa 8.000 kali 50 diperoleh 400.000. Selanjutnya titik D adalah 0,40. Substitusi nilai X sama dengan 0 dan Y adalah 40 ke ini. Ke Z sama dengan 8.000X ditambah 6.000Y. Diperoleh 8.000 kali 0 ditambah 6.000 kali 40 itu sama dengan 240. Kita lihat yang dicari adalah nilai maksimum ya. Nilai maksimum. Ini yang dicari. Nilai maksimum. Maksimum berarti yang terbesar. Kita lihat yang mana paling terbesar dari 340.000, 400.000, dan 240.000. Yang terbesar adalah 400.000. Betul. Anda betul. Nah, jadi nilai maksimumnya Z sama dengan 400.000 pada titik pojok B 50,0 ya. Ketika titik pojoknya B 50,0 diperoleh nilai maksimum sebesar 400.000. Selesai. Inilah nilai maksimumnya. 400.000. Begitu. Contoh ke-8. Contoh 8 adalah memahami prosedur penyelesaian masalah minimum. Soalnya, tentukan nilai minimum dengan metode titik pojok dari permasalah program linear berikut. Ya. Dengan fungsi objektifnya fxy sama dengan 5x tambah 3y, dan fungsi kendalanya adalah 2x tambah y lebih besar sama dengan 3, x tambah y lebih besar sama dengan 2, x besar sama dengan 0, dan y besar sama dengan 0, di mana x, y anggota bilangan real. Kita bahas bersama-sama. Sama, caranya adalah kita cari semua dulu titik-titik koordinatnya, supaya lebih mudah kita jadikan dia dalam tabel ya. Pertama, kita ambil dulu ini 2x tambah y lebih besar sama dengan 3. Kita jadikan 2x tambah y sama dengan 3 saja dulu. X-nya kita ganti 0. Ya, mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kucing sudah mulai menangis. Sabar kucing. X sama dengan 0 ganti di sini. 2 kali 0 itu 0. 0 tambah Y itu Y. Jadi tersisa Y sama dengan 3. X-nya 0. Y-nya 3. Maka koordinatnya adalah 0,3. Selanjutnya. Y-nya kita ganti dengan 0. Ya, Y-nya kita ganti dengan 0 dari sini. 0. Sisa 2x sama dengan 3. Jadi x saja sama dengan 3/2. X-nya 3/2. Y-nya 0. Maka koordinatnya x, y 3/2,0. Selesai. Nah, dari titik ini, kita bisa gambarkan dalam koordinat Kartesius. Ya, ini gambar. 0,3 dan 3/2,0. 0,3 ini dan 3/2 ini. Kita tarik garis merah tua. Nah, inilah yang dimaksud dengan garis 2x tambah y sama dengan 3. Begitu. Kita lanjut ke garis kedua. Mau cari titik-titiknya. Garis kedua adalah x tambah y lebih besar sama dengan 2. Ini ya. Kita ganti jadi x tambah y sama dengan 2. Substitusi anggap nilai x-nya sama dengan 0. X-nya ganti 0 di sini. Jadi y sama dengan 2. Y-nya 2. Nah, koordinatnya adalah x-nya 0, y-nya 2. Diperoleh 0,2. Selanjutnya, y-nya kita ganti dengan 0. Ganti di sini 0 ya, y-nya. Diperoleh x sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 0. Maka titik koordinatnya adalah 2,0. 0,2 dan 2,0 digambar pada grafik koordinat Kartesius. 0,2 dan 2,0. Nah, ini dia. 0,2 yang ini dan 2,0 yang ini. Ditarik garis biru diperoleh gambar dari garis x tambah y sama dengan 2. Selanjutnya, dari garis merah tua dan biru ini ada titik potong di B ya. Caranya cari koordinatnya adalah dengan cara eliminasi substitusi seperti biasa.
Dari garis ini 2x tambah y sama dengan 3 dan garis x tambah y sama dengan 2, kita eliminasi substitusi. 2x tambah y sama dengan 3 dan x tambah y sama dengan 2, kita bisa kurangkan. Kenapa? Karena koefisien y 1 yang di bawah juga y sama dengan 1. Itulah yang garis yang saya blok warna merah. Coret kan habis ya. 2x kurang 1x sama dengan x, 3 kurang 2 sama dengan 1. Didapatlah koordinat x sama dengan 1. Begitu. Selanjutnya, didapatlah nilai x, kita cari adalah nilai y. Kita ambil persamaan x tambah y sama dengan 2. Ke sini. Oke. X sama dengan 1. Kasih masuk sini ganti 1 ya. X-nya sama dengan 1. 1 tambah y sama dengan 2, maka y sama dengan 1. Karena satunya pindah ruas jadi kurang 2 kurang 1 sama dengan 1. X sama dengan 1, y sama dengan 1, maka koordinatnya adalah 1,1 untuk B. Dapat di sini. Titik koordinat B adalah 1,1. Diarsir ya. Diarsirannya keluar karena lebih besar sama dengan ini. Lebih besar sama dengan semua ini. Lebih besar sama dengan koefisien Y positif lebih besar positif kali positif adalah positif berarti arsirannya ke atas sama dengan ini juga ya. X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Koefisien Y adalah positif dan lebih besar sama dengan positif. Jadi positif kali positif sama dengan positif. Kalau dia positif berarti arsirannya ke atas garis. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka arsirannya ke kanan atas. Kedua-duanya positif. Berarti arsirannya berada di kuadran pertama. Nah, diperolehlah gambar arsiran seperti ini. Daerah himpunan penyelesaiannya arsirannya ini ya. Tentukan titik pojoknya. Titik pojok adalah titik-titik yang membatasi daerah arsiran. Titik A ini 0,3, dia di luar. Titik B 1,1 dan titik C adalah 2,0. Itulah titik-titik pojok. Jadi ada 3 titik pojok untuk masalah yang ini. Setelah dapat titik pojoknya, kita masukkan ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah ini. Kita mau tentukan nilai minimum dengan metode titik pojok. Sama seperti cara tadi, fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 5x tambah 3y. Itu diambil dari soalnya. Fungsi tujuannya tadi adalah, kita lihat soalnya, nah ini dia, fungsi objektifnya. Nah, itu. 5x tambah 3y. Selanjutnya. Nah, dari titik koordinat tadi kan sudah ada A 0,3, X-nya berarti 0 dan Y-nya 3. Kasih masuk ke sini. 5X tambah 3Y. Nah, jadi F 0,3 adalah 5 kali 0 ditambah 3 kali 3. 5 kali X, X-nya ganti 0 jadi 5 kali 0. Ditambah 3Y. 3 kali Y. Y-nya kan 3 jadi 3 kali 3. 5 kali 0 itu 0. 3 kali 3 adalah 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi untuk titik A nilai fungsi tujuannya adalah 9. Selanjutnya titik B 1,1. Kasih masuk ke 5x tambah 3y. X-nya ganti 1 dan y-nya juga diganti 1. Diperoleh 5 kali 1. Ditambah 3 kali 1. 5 kali 1 adalah 5. 3 kali 1 adalah 3. 5 tambah 3 adalah 8. Selanjutnya titik E 2,0. Kasih masuk lagi ke fungsi tujuan 5x tambah 3y. X-nya ganti 2 dan Y-nya ganti 0. Sehingga 5 kali 2 ditambah 3 kali 0. 5 kali 2 adalah 10, ditambah 3 kali 0 adalah 0. 10 ditambah 0 sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah nilai minimum, berarti dari ketiga angka ini 9, 8, dan 10 kita cari nilai minimum atau nilai terkecil. 9, 8, 10 paling kecil adalah 8. 8 diperoleh dari titik pojok B 1,1. Sehingga diperoleh jadi nilai minimum fxy adalah 8 pada titik pojok B 1,1. Selesailah seluruh pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa untuk memahami materi pelajaran hari ini ada namanya meeting. Nah, ini tugas kelompok pada pertemuan 6. Hanya 10 nomor saja ya.
10 nomor saja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke sini. Ya, 9 dan 10. Demikianlah pembahasan soal dari kami. Semoga bermanfaat dan rajinlah belajar menuntut ilmu karena pendidikan itu sangat penting. Bantulah orang tua Anda bekerja di rumah, hormati mereka, hargai mereka karena dialah kita ada sampai saat ini, bisa hidup dan bersekolah, bekerja, beraktivitas. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan post share. Nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Isi kolom komentar dengan hal-hal yang baik, positif, bermanfaat. Terima kasih. Demikian dulu pembahasan kami hari ini. Salam sukses selalu untuk kita semua dan selamat beraktivitas. Amin.